Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan materi ujian akhir semester Gasal Grafika Komputer. Perkenalkan, nama saya Hafid Nasrullah dengan NIM 2203040204 dan teman saya Radea Hambara dengan NIM 2103040014. Perluasan algoritma Euler-Arterton untuk menangani poligon yang saling tumpang tindih. Kita dalam materi ini diusulkan sebagai sebuah algoritma baru yang dapat mengatasi masalah algoritma. Algoritma Euler-Arterton. Masalah utama algoritma Euler-Arterton terletak pada clipping poligon yang saling tumpang tindih. Clipping poligon yang saling tumpang tindih tidak diperhitungkan dalam algoritma. Dan oleh karena itu merupakan kelemahan utama dari algoritma ini. Dalam algoritma baru kami, poligon yang saling tumpang tindih dibagi menjadi kontur-kontur yang tidak saling tumpang tindih dan kemudian dilakukan algoritma clipping Euler-Arterton pada subpoligon tersebut. Terus pemotongan poligon 2 dimensi adalah salah satu tugas penting dalam grafika komputer. Dalam merender poligon 3D, tugas ini harus dilakukan beberapa kali. Pada aplikasi modern, poligon yang lebih umum dan kompleks perlu dipotong. Namun, hanya sedikit algoritma yang terlalu umum untuk memotong poligon semacam itu. Algoritma Sutherland dan Hodgman terbatas pada batasan poligon pemotong, yaitu poligon pemotong harus berupaya persegi panjang. Algoritma yang tiga, algoritma Gruner-Horman, menggunakan struktur data kurang kompleks dan juga mampu memotong poligon dalam waktu yang wajar. Namun terdapat batasan pada algoritma Gruner-Horman. Seperti pada algoritma Gruner-Horman, kontur lubang dari poligon yang saling bersilangan hanya dihitung melalui jumlah putaran ganjil genap. Tidak mampu menghasilkan hasil yang benar dalam kasus poligon yang saling bersilangan yang dihitung dengan aturan jumlah yang putaran non-nol. Nah, metodologi yang diusulkan algoritma ini didasarkan pada jumlah putaran atau winding number dari gimana tuh? Satu dua. Kemudian yang kita jumlah putaran tersebut kita harus menghitung informasi lubang dari suatu poligon yang bersilangan. Winding number jumlah putaran. Bilangan lilit dari suatu poligon kontur C terhadap suatu titik X. W tidak hanya mengukur apakah C mengelilingi X, tetapi juga seberapa banyak kali dalam orientasi apa C mengelilingi X. Secara khusus, W 0 if X is not inside C, and 0 if C went around X in times counterclockwise. If C went around X times clockwise. Bilangan lilit dapat didefinisikan secara ketat sebagai interaktor kontur dalam bidang kompleks. Di sini ada axis crossing method atau metode penyeberangan sumbu. Ada Vn, V1, V2, V3, V4, V5, V plus 1. Jadi V5, W plus 1, N4, N4, X positif X axis in V3, V2, V1. Jadi kita dari V5 ke W
ke n, n4 ke x, ini ada x, terus in ada v3, v2, v1, jadi putar. Axis crossing metode penyebaran sumbu. Ada x 0,0, w plus 1, w plus 1 positif axis in x sama dengan 0,0 positif x is w min 1, w plus positif x sama dengan 0,0 positif x axis in w plus 1, w unchanged positif axis ya, v1 x0 ini ya gambarnya. Dan lanjut dari axis crossing method ada metode penyebaran sumbu. Ada dua jenis aturan perhitungan jumlah putaran winding number. Pertama, aturan jumlah putaran genap ganjil atau even odd winding rule, di mana kontur dengan jumlah putaran genap dianggap sebagai lubang, sedangkan kontur dengan jumlah putaran ganjil dianggap sebagai kontur. Kedua, aturan jumlah putaran non-nol atau non-zero winding rule, di mana kontur dengan jumlah putaran 0 ini dianggap sebagai lubang. Sedangkan jika jumlah putarannya tidak 0, maka dianggap sebagai subkontur. Ini flag A, ini ada flag B. Interior dari poligon yang saling bersilangan berdasarkan aturan genap ganjil even odd rule ditunjukkan dalam figur A, sementara interior berdasarkan aturan jumlah putaran non-zero winding number ditunjukkan dalam figur B. Ya, berarti ini yang even odd rule ditunjukkan dalam figur A, dan B yang ini. Even odd rule aturan genap ganjil dalam figur A, area yang dianggap sebagai bagian dalam poligon interior ditentukan berdasarkan aturan genap ganjil. Jika sebuah titik berada dalam poligon dengan jumlah garis melintasi disebut sebagai putaran adalah jumlah genap, maka titik tersebut dianggap berada di dalam. Jika jumlah putaran yang adalah ganjil, maka titik tersebut berada di luar. Non-zero winding number rule, aturan jumlah putaran non-nol. Dalam figur B, area interior poligon ditentukan berdasarkan aturan jumlah putaran non-nol. Dengan menekan aturan ini pada poligon yang saling bersilangan, kita dapat menemukan area interior poligon sesuai dengan menerapkan aturan-aturan yang dipilih. Next, di sini ada 5 ya masalah atau tantangan yang terkait dengan algoritma Euler-Arterton. Ada 5. Yang pertama kasus degeneratif, yang kedua masalah kinerja, yang ketiga kompleksitas implementasi, keempat persyaratan memori, 5 penanganan poligon cekung. Yang kasus degeneratif itu, algoritma ini dapat menghadapi masalah saat menangani kasus degeneratif seperti tepi atau titik yang bertepatan. Masalah kerja untuk poligon yang sangat kompleks atau rumit, kinerja algoritma dapat menurun, menyebabkan waktu pemrosesan yang lebih lama. Yang ketiga, kompleksitas implementasi algoritma Euler-Arterton dengan benar bisa kompleks dan kesalahan dalam implementasi dapat menghasilkan hasil yang salah. Yang keempat, persyaratan memori. Algoritma ini mungkin memerlukan sumber daya memori yang signifikan, terutama saat menangani poligon yang rumit. 5. Penanganan poligon cekung. Kemudian algoritma ini dirancang untuk menangani poligon cekung. Cekungan yang tidak ada ketepatan dalam struktur menimbulkan tantangan. Numerik ya, frekuensi kerja, penanganan poligon cekung, memori. Problem in Euler-Arterton algorithm. Beberapa masalah atau tantangan yang terkait dengan algoritma Euler-Arterton.
Untuk mengasah algoritma Weyler ATH, pertama kita perlu menyadari beberapa masalah yang mungkin timbul dalam algoritma ini. Beberapa potensi masalah yang perlu diperhatikan termasuk ada kasus degeneratif, efisiensi kinerja, kompleks implementasi, penanganan poligon cekung, memori, kinerja numerik. Ada algoritma kasus degeneratifnya, algoritma mungkin memiliki hasil yang tidak benar atau tidak terduga ketika menghadapi situasi degeneratif seperti adanya tepi atau titik nol yang bertepatan. Efisiensi kinerja algoritma dapat menjadi masalah, terutama ketika menangani poligon yang sangat kompleks. Yang ketiga, kompleksnya implementasi. Ketika algoritma ini bisa rumit dan kesalahan dalam implementasi dapat menghasilkan hasil yang tidak sesuai. 4. Penanganan poligon cekung itu algoritma mungkin mengalami kesulitan ketika berurusan dengan poligon yang sangat cekung atau memiliki karakteristik yang rumit. Memori kinerja dan kinerja numerik. Penggunaan sumber daya memori yang sehingga atau masalah prosesing dapat menjadi masalah. Hal ini mengurangi efisiensi akurasi algoritma. Ada problem Weyler atau algoritma. Mari kita ambil contoh sederhana untuk lebih mengamai algoritma Weyler. Ada dua poligon subjek P dan Q poligon pemotong dan langkah-langkahnya misalkan dapat vektor berikut untuk P dan Q. P 2,2, 6,2, 6,66 kurang 2,6. Q 4,4, 8,4 kurang 8,8, 4,8. Nah, sekarang fase finishnya poligon ini dapat terapkan algoritma untuk menemukan hasil perpotongan atau poligon yang terpotong. Inisialisasi, temukan perpotongan, buat daftar masukkan keluar, ikuti perpotongan, output. Terus problem, beberapa masalah atau tantangan yang terjadi dengan algoritma Weyler-Atherton. Contoh sederhana untuk lebih memahami algoritma Weyler-Atherton, dimulai dari titik 1 kita masuki poligon pemotong, yaitu poligon terbentuk persegi panjang pada titik 3 dan memulai mencetak tepi 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 4, 4, 7. Pada titik 7 karena sedang meninggalkan poligon tersebut. Algoritma akan mengikuti tepi poligon pemotong dan mulai mencetak tepi poligon pemotong. Oleh karena itu, ini menghasilkan keluaran yang salah. Masalah sebenarnya adalah kita dapat menemukan orientasi jam tepat dari suatu poligon yang saling bersilangan. Dan karena algoritma Weyler sangat tergantung pada posisi jam, ini menghasilkan keluaran yang salah dalam kasus poligon yang bersilangan. 11 ya, algoritma Weyler. Dalam algoritma ini kita harus membagi poligon yang saling bersilangan menjadi beberapa subpoligon yang tidak saling bersilangan. Hal ini perlu dilakukan untuk kedua poligon, yaitu poligon subjek dan poligon pemotong jika keduanya saling bersilangan. Pertama-tama kita harus mempertimbangkan pembagian poligon yang saling bersilangan. Kita dapat menggunakan tumpukan stack atau daftar berantai linked list untuk melakukan ini. Kemudian ketika kita menjelajahi suatu titik, kita menyimpan titik tersebut ke dalam tumpukan sampai ada kecocokan, yaitu titik yang sama sudah ada dalam larik. Jika kecocokan terjadi, maka kita melakukan titik dari tumpukan penyimpanan dalam larik atau daftar berantai larik sebagai kontur hingga menemukan titik yang cocok. Lanjut, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Radia Hambara, teman saya. Lanjut, Bar. Terus ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu masih di algoritma Weyler-Atherton. Itu di sini dengan cara ini kita mendapatkan satu kontur dan melanjutkan langkah ini hingga semua vertex traversal. Masalah utama dalam memotong poligon yang saling bersilangan menggunakan algoritma tersebut adalah orientasi jarum jam atau clockwise dari poligon tersebut. Dapat dipahami dengan mudah dari gambar.
Untuk kontur 1 yang ini nih, orientasi jarum jamnya adalah searah jarum jam atau counter clockwise. Ya ini seperti ini ya. Tetapi untuk kontur yang 2, orientasi jarum jamnya itu sebaliknya. Yang beginilah sebaliknya, 1, 2, 3. Seperti itu. Yaitu searah jarum jam atau clockwise. Karena algoritma Wheeler-Atherton sangat bergantung pada orientasi jarum jam, kita perlu menyelesaikan jarum jam dari kontur-kontur ini menurut algoritma Wheeler-Atherton poligon pemotong atau pelipat poligon dan poligon subjek atau subjek poligon. Harus memiliki orientasi jarum jam yang sama, sementara lubang atau hole harus memiliki orientasi jarum jam yang berlawanan. Untuk menentukan orientasi jarum jam, kita dapat menggunakan perhitungan jumlah putaran atau winding number. Winding number lebih besar dari 0, itu artinya anti-clockwise. Winding number lebih kecil dari 0, artinya is clockwise. Berdasarkan algoritma tersebut, semua kontur dari kedua poligon yang bukan lubang harus memiliki orientasi jarum jam yang sama. Sedangkan semua kontur lubang pada poligon harus memiliki orientasi jarum jam yang berlawanan. Dengan kata lain, untuk memastikan kesesuaian dalam algoritma, penting bahwa kontur-kontur yang tidak bersifat lubang memiliki orientasi jarum jam yang konsisten, sedangkan yang kontur-kontur lubang memiliki orientasi jarum jam yang berlawanan itu dapat diukur menggunakan perhitungan jumlah putaran atau winding number calculation. Jika suatu kontur memiliki orientasi jarum jam yang berlawanan dengan yang seharusnya, kita dapat mengubah orientasi jarum jamnya. Kita perlu mendapatkan informasi lubang untuk kedua poligon. Ini dapat dengan mudah dilakukan dengan aturan jumlah putaran atau winding number. Jika jumlah putaran suatu kontur adalah 0, maka kontur tersebut dianggap sebagai lubang. Informasi ini akan digunakan pada saat pemotongan. Setelah kita mendapatkan kontur-kontur, kita dapat memotong subpoligon dari poligon subjek dengan poligon pemotong. Hasilnya akan disimpan secara sementara. Algoritma Wheeler-Atherton itu untuk suatu poligon algoritma umumnya akan menjadi mendapatkan kontur, membagi poligon opsional, perlu perulangan pemotongan, gabungkan hasil pemotongan, dan selesai. Terus ada contoh lagi, yang pertama for atau setiap kontur dari poligon subjek. Jika kontur bukan lubang, for setiap kontur dari poligon memotong. 4 jika kontur bukan lubang. 5 jalankan algoritma Atherton dengan mempertimbangkan kontur lubang. 6 hapus tepi yang berada di dalam kontur lubang dari poligon yang baru dipotong dan cetak tepi-tepi yang tersisa. Hal ini dapat dilakukan jika titik tengah suatu tepi berada di dalam lubang. 7 and if, 8 and for, 9 and if, 10 and for. Penjelasan. Langkah pertama sampai 10 itu iterasi melalui setiap kontur dari poligon subjek. Langkah kedua memeriksa apakah kontur tersebut ada lubang. Terus jika konturnya itu bukan lubang, maka kita melanjutkan untuk iterasi melalui setiap kontur dari poligon memotong. Langkah 3 hingga 9. Langkah 4 memeriksa apakah kontur dari poligon memotong ada lubang. Langkah 5 hingga 8 menjalankan algoritma Wheeler-Atherton dengan mempertimbangkan kontur lubang. Langkah 6 menghapus tepi-tepi yang berada di dalam lubang dan mencetak tepi-tepi yang tersisa. Terus ini hasil eksperimennya ya. Di dalam algoritma ini langkah-langkah yang sudah dijadikan itu seperti contoh berikut. Yang digambarkan di sini itu kan kontur A, B, L, M, A. Itu dihitung dengan aturan winding number non-zero. Oleh karena itu, kontur tersebut tidak akan dianggap sebagai lubang. Ini seperti ini hasil eksperimennya ya. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun algoritma Gray-Dorman 1 berfungsi dengan baik, tapi jika lubang dihitung dengan aturan winding number non-zero,
algoritma ini tidak dapat memotong poligon yang saling bersilangan dengan benar. Namun melalui algoritma ini kita dapat memotong poligon yang saling bersilangan dengan lubang yang dihitung baik dengan aturan wide number even odd maupun non-zero. Tetapi yang lebih penting itu melalui algoritma ini tidak hanya algoritma weighted atherton, tetapi juga setiap algoritma yang dapat memotong poligon konkav umum akan dapat memotong setiap poligon yang saling bersilangan. Nah, kan ini kan presentasi untuk menjalankan ujian akhir semester nih. Ini di ujian akhir semester ini ada pertanyaan. Apa sih yang melatar belakangi munculnya jurnal ini yang algoritma ini? Terus kalau itu terangkan secara detail dengan buktikan secara jelas lah. Yang kedua itu poin apa yang tadi saya presentasikan. Terus munculnya jurnal tersebut itu buat apa sih? Terus kekurangan dari penelitian sebelumnya apa yang diterangkan di jurnal ini? 4. Metode apa sih yang digunakan pada jurnal ini? Terus jelasin secara rinci. Terus kalau ada flowchart atau alur penelitian pada jurnal tersebut, kalau dari hitungannya terangkan bagaimana cara menghitungnya secara sistematis, kemudian bagaimana cara melakukan pengukuran keberhasilan metode pada paper tersebut. 5. Coba terangkan hasil yang dapat pada paper tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini di slide selanjutnya. Next. Nah, ini jawabannya. Jawaban pertanyaan pertama. Apa sih yang melatar belakangi munculnya jurnal tersebut? Itu karena terjadinya fenomena poligon yang saling tumpang tindih, seperti yang ada di judul pertama itu. Terus pertanyaan kedua, poin apa sih yang tadi saya presentasikan yang sesuai dengan jurnal? Terus ini buat apa jurnalnya? Tujuannya itu buat supaya algoritma weighted atherton itu bisa mengatasi suatu masalah. Apa sih masalahnya? Yaitu poligon yang saling tumpang tindih. Poin yang ditekankan pada jurnal ini ya proses algoritma weighted atherton dalam mengatasi poligon yang saling tumpang tindih. Seperti itu. Terus pertanyaan ketiga, apa sih kekurangan dari penelitian sebelumnya yang diterangkan pada jurnal ini? Nah, saya akan menjawab kekurangan dari penelitian sebelumnya itu diterangkan di jurnal ini itu algoritma Granny-Norman itu yang mengalami degenerasi, yaitu terjadinya batasan dalam menghitung poligon yang saling tumpang tindih. Batasan di sini itu hanya bisa dihitung dalam putaran ganjil genap yang tidak mampu menghasilkan hasil yang benar. Nah, keterangan tadi itu ada di slide nomor 2 saat di pembukaan ya. Lalu lanjut ke pertanyaan keempat, metode apa yang digunakan pada jurnal tersebut? Coba dijelaskan secara rinci. Terus kalau ada hitung-hitungannya coba jelaskan. Baik, saya akan jelaskan metode yang digunakan. Metode yang digunakan ini adalah winding number, jumlah putaran, dan axis crossing method atau metode penyeberangan sumbu. Nah, saya akan jelaskan dulu metodenya. Yang winding number itu seperti yang dijelaskan di slide nomor 3. Itu ibaratnya bilangan lilit dari suatu poligon terhadap satu titik, tidak hanya mengukur apakah C mengelilingi X, tapi juga seberapa banyak kali dan operasi orientasi apa C mengelilingi X. Misalnya W sama dengan kurung kurawak 0 if X is not inside C n lebih besar dari 0 if C around X in times counterclockwise, lalu n lebih kecil dari 0 if C when around X min n times clockwise. Jadi di metode winding number ini bilangan lilit dapat didefinisikan secara ketat sebagai integral kontrol dalam bidang kompleks. Lalu saya akan menjelaskan metode kedua dan hitung-hitungannya. Metode kedua itu ada axis crossing method atau metode penyeberangan sumbu. Seperti yang sudah dijelaskan di slide nomor 4, 4, 5, 6, 4, 5, dan 6. Jadi seperti ini. Even odd rule atau aturan ganjil genap itu dijelaskan tadi ada dua fenomena poligon yang saling tumpang tindih yang ada di gambar ini nih. Tuh, nih lihat enggak? Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kelima. Terangkan hasil yang didapat pada paper tersebut secara detail. Baik. Jadi setelah saya membaca paper tersebut, bisa disimpulkan bahwa algoritma sebelumnya yang bernama Grenier-Hurman itu ternilai tidak bisa mengatasi masalah poligon tumpang tindih, sehingga harus digunakan algoritma weighted atherton yang menggunakan metode winding number dan axis crossing yang dinilai sangat efektif bisa mengatasi masalah poligon yang saling tumpang tindih dibandingkan dengan algoritma Grenier-Hurman.
Terima kasih dari kelompok kami. Saya memohon maaf sekali jika karena saya juga merasa banyak kekurangan yang saya jelaskan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.